Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Tiga Mas tentang bola. Kali ini saya akan membahas tentang strategi bola. Ya, Anda kan pernah dengar 1-4-4-2, 1-4-3-3, bahkan ada yang 1-5-3-2. Ini udah bertahan total kalau yang terakhir itu. Saya bukan pelatih yang punya lisensi atau apa, cuma saya sering mengamati terjun di lapangan bagaimana bermain bola. Dari skema yang saya kenal tiga tadi akan coba saya terangkan ya, dari versi saya, bukan dari kepelatihan model Sintayong maupun apa ya, tapi ini dari pengalaman aja. Kita berbagi, kita diskusi supaya sepak bola kita ini bisa lebih maju lagi ya. Paling nggak ada forum diskusinya. Kalau nggak ada forum diskusinya, kita nggak akan punya bahasan. Jadi prinsipnya gini, di bola itu ada dua filosofi: bertahan sebagai penyerangan yang baik, atau dibalik, penyerangan yang baik itu adalah pertahanan yang baik. Jadi menyerang terus itu menjadi pertahanan yang baik. Salah satu contoh tim yang selalu menyerang sebagai pertahanan yang baik ini adalah Barcelona. Pada beberapa tahun yang lalu dengan kondisi ada Iniesta, ada Messi, ada Neymar, mereka menyerang terus dan lawan tidak diberi kesempatan. Akhirnya lawan memakai sistem pertahanan 1-5-3-2. Istilahnya sekarang kerennya parkir base. Bahkan ada yang parkir pesawat. Nah, di momen pertama ini saya akan menerangkan sistem 3 strategi bola tadi ya. Tapi nanti di episode selanjutnya akan saya terangkan perbagian. Satu strategi misalkan 1-4-4-2, bagaimana melakukan penyerangan, bagaimana apa istilahnya perubahannya menjadi bertahan, saat menyerang kemudian bertahan. Itu di episode selanjutnya kita bahas satu persatu. Kali ini kita akan bahas yang saya sebutkan tadi. Pertama adalah 1-4-4-2. Di model gini biasanya pelatih menerapkan gini, dia mementingkan pertahanan, mengandalkan serangan balik. Jadi dia melakukan pertahanan yang baik dulu untuk mencari poin dengan serangan balik. Ini 1-4-4-2. Jadi lihat komposisi pemain juga yang dia punya, apa skill di depan ini apa. Ini sudah saya kasih huruf ya, bahwa yang C, saya biasa mempunyai pengaturan seperti gini. C ini seperti kapten ya, saya miliki dua kapten, kapten utama dan kapten wakil, kapten cadangan. Ini bertugas mengkoordinir pertahanan, ini bertugas mengkoordinir penyerangan dan memformulasikan cara bertahan pada saat diserang. Jadi kapten ini dia mempunyai dua fungsi: mengalirkan bola untuk penyerangan, kemudian mengatur bola di saat diserang untuk membentuk sistem pertahanan. Jadi ini yang pertama adalah 1-4-4-2. Di formulasi ini pelatih biasanya dia lebih cenderung melakukan pertahanan, serangan balik, melihat lawannya. Kalau lawannya cenderung kualitas pemainnya di atas dari pemain ini, dia akan lebih enjoy pakai sistem ini, mengandalkan serangan balik dengan dua striker ya. Ini ada striker utama, ini ada striker bayangan, dua-duanya sifatnya striker. Jadi ini formulasi 1-4-4-2. Nanti saya terangkan di episode selanjutnya. Ini berubah menjadi fase menyusun serangan, kemudian fase kemudian menyerang ya. Ada 3 fase sederhana. Tidak perlu banyak perubahan. Kalau banyak perubahan nanti pemainnya pusing. Saya harus di mana, harus di mana ya. Apalagi kalau bicara total football. Kalau yang dimaksud total football itu
posisi ini T tidak harus di depan terus, dia bisa menjadi di sini. Tapi formulasinya ini tetap sama. Jadi kalau zaman dulu itu ada nomor 10 kamu jaga. Nah, bingung kalau total football 10 tempatnya di sini, tapi suatu ketika dia bisa di belakang. Jadi yang jaga ini bingung, masa saya harus jadi striker di depan. Nah, ini total football. Tapi kalau bentuk-bentuk formal kita masih belajar, kita belajar standar aja lah. Disiplin di lini masing-masing. Tugasnya apa ya, gelandang di pinggir ini tugasnya apa, gelandang tengah tugasnya apa. Tapi intinya pemain kunci saya itu selalu dua ini, C sama F ini. Ini untuk pertahanan ya. Nanti saya terangkan di lainnya. Sekarang saya menginjak ke formulasi kedua, yaitu 1433. Jadi 1433 ini tetap ini naik ya. Ini formasinya gini. Ini 1433. Model gini ini cenderung untuk menyerang tapi juga membangun pertahanan. Pertahanan tetap penting, tapi dia harus mengambil poin. Bagaimana dalam pertandingan, misalkan babak pertama kita harus ngambil angka dulu karena stamina kita di 70 menit selalu agak loyo pemain kita, jadi kita harus ambil poin dulu. Ya wes, kita open aja di 4-3-3 kalau pengen ngambil poin. Tapi kalau pengen safety, saran saya yang pertama tadi di 1442 ya. Jadi formasi ini sudah formasi standar dunia ya, itu biasa dipakai. Cuma yang nggak dipahami pemain-pemain yang sekarang belajar di lapangan sekedar main ya 1442, tapi formasi berubahnya pada saat nyerang, pada saat diserang, siapa pemainnya harus turun, siapa. Jadi ada istilah pemain itu all out position. Dia tidak berada di posisi yang tepat di saat dilakukan serangan oleh lawan. Nah, ini harus dihindari. Tugas pelatih mengingatkan nanti, kamu posisinya di sini kalau diserang nanti berubah. Ya. Jadi ini model 1433. Ini cenderung menyerang memang. Nanti di episode berikutnya seperti saya terangkan tadi akan saya bahas perbagian. Jadi pada saat 1433 ini melakukan penyerangan, nanti ada 3 fase. Di saat dimulai suatu pertandingan, bola dari kiper masuk menyusun serangan, berubah seperti apa, pemainnya posisi di mana, kemudian saat melakukan serangan, line belakang ini harus berapa persennya dari lapangan untuk mencegah masuk determinasi dari pemain lawan, membuat perangkap offset dan sebagainya ya. Jadi itu nanti saya terangkan di episode selanjutnya. Saya akan bahas ke strategi yang ketiga. Ini yang kebetulan lawan kita sangat berat sekali ya. Jadi kita harus benar-benar menguatkan pertahanan. Serangan balik mungkin cuma 10% dari 90 menit, tapi harus mengenai ke jantung lawan ya. Jadi ini formasi ini biasanya kalau sekarang lebih kerennya itu istilahnya seperti formasi parkir bis. Jadi ya, kita pakai sistem 5 3 2. Kita tetap berusaha untuk menyerang. Jadi tim itu tidak boleh tidak menyerang, harus tetap menyerang, diupayakan menyerang. Cuma kalau terlalu open, terlalu terbuka dan tidak bisa kembali menyusun strategi bertahan, kita akan kebobolan banyak. Nah, jadi seorang pelatih khususnya itu harus tahu kualitas dari masing-masing posisi pemain ini, mana yang jadi kunci ya, mana yang termasuk lawan kita ini harus kita ketahui. Seorang pelatih harus tahu, oh kuncinya di mana ini, kuncinya di mana. Suatu ketika lawan kita ini tidak main, lah ini kita harus hati-hati ya. Jadi ini pola yang sangat bertahan ya, tapi tetap bisa melakukan serangan balik karena kita mengandalkan dua ini.
Pertama, dua pemain ini harus punya speed yang luar biasa ya. Jadi untuk episode yang awal ini saya cuma bahas itu. Nanti di episode berikutnya akan saya terangkan dari strategi perbagian-perbagian ya. Jadi untuk sementara itu dari 3 Mas ya, tonton berikutnya akan lebih menarik lagi. Oke, untuk sementara gitu, bagi yang menyukai channel ini jangan lupa untuk melakukan subscribe, like, komen, dan share. Kalau memang sangat penting bagi komunitas Anda di sepak bola, share aja, karena kita harus berbagi ilmu. Oke, sementara gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari 3 Mas, salam olahraga, jaga prokes, tetap sehat.